Bismillahirrahmanirrahim. Cek cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Lagi hujan. Suara hujannya mungkin masuk. Sore ini bikin konten dakwah lagi. Kita bincang-bincang tentang kapitalisme ya. Gimana tanggapan teman-teman kalau baca berita ini ya, 26 orang terkaya dengan kekayaan melebihi 3,8 miliar penduduk dunia. Berita lama sih ya, 2019, tapi ini masih relevan untuk kita sama-sama coba kaji. Jadi 26 orang ini hartanya dikumpul itu lebih banyak dari kekayaan penduduk dunia yang jumlahnya 3,8 miliar orang. Subhanallah ya, luar biasa. Kalau di negeri kita gimana? Nah, ini ada berita tahun 2018 ya. Kekayaan 4 orang terkaya RI setara harta 100 juta warga miskin. 4 orang berbanding 100 juta warga miskin. Nah, kira-kira kok bisa gitu ya? Satu sisi ada yang kekayaannya numpuk, satu sisi ada yang miskin. Ada bahkan di belahan dunia ada yang kelaparan ya, di belahan dunia yang lain. Sementara di belahan dunia yang lain ya, harta itu numpuk di orang-orang tertentu. Itu kita sebut kapitalis. Ini tidak lain sebabnya karena ideologi kapitalisme, jadi ya, diambil dari nama sistem ekonominya, kapitalisme ya, kapital, modal gitu ya. Maka kita sebut ideologi kapitalisme. Di ideologi ini ya, karena menekankan kebebasan kepemilikan, maka orang itu bisa memiliki apa saja asalkan modalnya banyak, duitnya banyak. Ekonomi berada di tangan pemilik modal ini ya. Kita lihat yang di tengah itu. Setiap orang bebas menempuh cara apa saja, tidak dikenal sebab-sebab kepemilikan. Jumlahnya pun bebas dimiliki tanpa batasan. Bahkan ya di negara-negara yang menerapkan kapitalisme ya, ideologi ini, dominasi dari pemilik modal atau korporasi itu di pemerintahan itu, politik dan pemerintahan itu sangat dominan. Termasuk di negeri ini sebenarnya. Kalau kita kembali ke 2019 ya, ada baca berita tentang pemilu gitu ya, coba dilihat gitu ya. Ini menunjukkan corporate ya, atau kapitalis, pemilik modal itu bisa menguasai ya, peran mereka lebih dominan dalam sebuah sistem pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan ya. Ini yang disebut dengan korporatokrasi gitu ya, penguasa, pengusaha atau penguasaha gitu ya. Ya, realitas kita hari ini seperti itu. Ideologi yang diterapkan ya, ideologi kapitalisme di berbagai negeri, di berbagai belahan negeri itu menerapkan ideologi ini. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Kekayaan yang seharusnya bisa mensejahterakan manusia yang ada di planet bumi ini gitu ya, hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Bahkan dalam penyelenggaraan kehidupan pemerintahan ya, bernegara, dominasi korporat ini sangat dominan. Bahkan bisa dikatakan para penguasa itu, para politisi itu memang tidak semua gitu ya, tapi sebagian besar mungkin ya. Kalau kita lihat berita-berita ini, mereka lebih melayani kapitalis ya, pemilik modal, cukong gitu ya. Dan kondisi seperti ini tidak boleh kita biarkan. Mudah-mudahan kita semua Allah karuniakan kesadaran ya, untuk merubah keadaan negeri ini ke arah yang lebih baik.
Kalau sistem kapitalisme kita ganti, tidak mungkin kemudian kita menerapkan komunisme. Tentu ideologi, ya, sistem kehidupan yang baik untuk manusia itu yang datang dari Allah. Apa itu? Sistem Islam. Mudah-mudahan yang memperjuangkannya mendapatkan pahala yang besar. Ya. Sekian ya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.